PT LIB buka boroknya sendiri. Kelanjutan kisruh antara Thomas Doll dengan PSSI. Pelatih Madura United lelah dengan settingan di Liga Dagelan. Serta apakah solusi terbaik untuk Persib? Semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Kami pernah bilang, jika kami sebutkan semua kebobrokan federasi dan PT LIB itu sudah sangat menumpuk dan tentu tak cukup 1 atau 2 hari untuk membeberkan semuanya, dan tentunya ada hal-hal yang jadi pertimbangan kami. Tapi rupanya seperti ada kata pepatah mengatakan, sebaik-baiknya menyimpan bangkai pasti tercium juga baunya. Itulah yang mungkin saat ini mulai sedikit demi sedikit dibuka sendiri oleh orang-orang federasi itu sendiri, baik disengaja ataupun tidak. Seperti yang baru-baru ini diungkapkan Direktur Sementara PT LIB Ferry Paulus yang mengomentari niat Arema FC untuk membubarkan diri. Ferry Paulus terang-terangan mencegah Arema untuk bubar. Mau tahu apa alasannya? Hal ini kami kutip dalam sebuah kutipan wawancara di sebuah portal berita nasional. Liga ini kan kontestannya 18 klub. Kemudian bagaimana menentukan dan melanjutkan sisa liga yang ada dan liga yang akan datang. Apalagi kita sama-sama tahu dari hasil kongres itu keputusannya Liga 1 tak ada degradasi dan belum ada promosi dari Liga 2 dan 3. Kan value Liga 1 pun bisa rontok apabila salah satu klub mundur, ujar Ferry Paulus. Oke, kita bahas yang ini. Kan yang batalkan Liga 3 dan 2 itu kan kalian. Dan yang bikin tanpa degradasi juga kalian. Coba kalau kalian nggak bikin konspirasi kayak gini, pasti gampang aja kan? Arema degradasi, dari Liga 2 naik 4 tim yang promosi. Yang 3 itu dari kompetisi, yang 1 kompensasi pengganti Arema. Tapi lantaran kalian ini melindungi Arema, makanya kalian batalkan Liga 3 dan 2 dan tanpa degradasi di Liga 1 supaya nggak ada tim Liga 2 yang naik dan Arema bisa terhindar dari degradasi, ya kan? Terus dia bilang value Liga 1 bisa rontok. Bukan value Liga 1 yang rontok, tapi pemasukan kalian yang rontok kalau Arema degradasi. Kalau Liga 1 mah nggak bakalan rontok value-nya. Lantaran klub-klub Liga 2 yang akan promosi ini pasti juga memiliki value yang gede dong. Apalagi kita tahu Arema ini sudah banyak berkontribusi bagi kami. Maksudnya pada federasi dan timnas juga, baik itu material maupun tenaga pemain, ujar Ferry Paulus. Hahaha, keceplosan ya. Bilang aja udah banyak ngasih duit ke PSSI dan PT LIB kan. Jadi kalau Arema mundur bisa hilang deh salah satu lumbung duit PSSI dan PT LIB. Nah kan apa kami bilang, federasi emang melindungi Arema cuy. Makanya mati-matian dibelain dan dicariin markas. Yang gini mau bikin sepak bola Indonesia maju, ngimpi. Ngimpi. Jadi solusinya gimana agar sepak bola kita bisa maju dan bersih? Yaitu tadi rombak total PSSI dan jajaran yang ada, dan jangan sampai ada orang-orang klub di PSSI. Contoh di Liga Inggris atau liganya Malaysia, FA-nya Inggris itu dipimpin oleh Pangeran Inggris sendiri, yakni Pangeran William. Lalu wakil serta anggota EXCO-nya itu bukan dari klub, tapi dari Kementerian Olahraga Inggris.
Jadi klub-klub di Inggris itu cuma anggota ya. Jadi semua keputusan itu tanggung atau terserah dari presiden dong. Begitu juga dengan Liga Malaysia loh. Tapi dengan catatan mereka bisa kayak gitu itu lantaran negara mereka itu masih kerajaan, bukan republik independen seperti Indonesia. Ya, inilah salah satu kekurangan negara demokrasi. Oke, kita lanjutkan masalah konflik antara Thomas Doll dengan PSSI soal banyaknya dan lamanya program TC Timnas nih. Kan waktu itu Thomas Doll nggak mau lepas pemainnya yang jumlahnya 9 itu ke TC Timnas. Kabarnya Persija ditegur oleh Kemenpora RI dan pemerintah dan menganggap Persija ini tak menghargai timnasnya. Lalu, apa kata Thomas Doll? Thomas Doll bilang, STY ini salah kaprah. Pemain timnas U20 itu butuh kompetisi resmi, bukan TC. Karena dalam kompetisi, para pemain muda ini akan ditempa dengan pertandingan yang sesungguhnya. Kalau TC itu cuma latihan, latihan, dan latihan. Thomas Doll pun mencontohkan gagalnya timnas Indonesia di AFF lantaran dihentikannya kompetisi. Dan TC Timnas ternyata tak berpengaruh pada para pemain. Lalu, apa respon PSSI tentang pernyataan Thomas Doll ini? Menurut Ketum PSSI Iwan Bule, semua pelatih timnas itu punya programnya sendiri-sendiri. Kalau dibilang TC Timnas ini terlalu panjang, di Jepang TC Timnas itu lebih panjang, bisa sampai 1 tahun untuk TC saja, ujar Iwan Bule. Di Jepang mah beda bos, mereka mau TC Timnas seabad lamanya juga klub mah nggak masalah. Uang mereka TC juga nggak pakai duit klub kok, tapi dibayarin oleh Kaisar Jepang. Lagian di Jepang itu setiap tim maksimal diambil pemainnya itu cuma 4 bos, nggak nyampe 9. Dari Madura United. Pelatih Madura United semakin pusing nih lantaran usai laga kontra Dewa United yang berkesudahan imbang. Ini artinya 4 laga sudah Madura tak raih kemenangan. Ini sungguh di luar dugaan. Pasalnya pada awal musim Madura ini luar biasa, bahkan sempat membantai Persib loh. Anti klimak Madura United ini di musim ini ya terjadi di pekan ke-10 saat menghadapi Persija Jakarta. Keputusan aneh wasit yang meniup peluit saat bola sudah ditendang dan masuk ke gawang tapi tak dihitung. Disitulah Lefundes mulai curiga ada yang aneh di Liga 1. Ya, Lefundes mulai curiga ada yang atur ini semua. Maka dari itu dirinya mengatakan lelah pada sistem dan jalannya kompetisi Liga Indonesia. Baru tahu ya coach, di Liga Wakanda yang jauh dari kata profesional ini ternyata mafianya bejubel ya. Gak nyangka kan? Ente mah baru coach di Indonesia, jadi wajar shock dengan banyaknya dan kebobrokannya Liga Wakanda ini. Lah, yang udah pengalaman pernah bawa juara di Liga Wakanda ini aja masih banyak yang nyerah dan jadi korban. Contoh Janur, Rene Albert dan lain-lain. Mereka itu bukan pelatih baru loh, sudah kenyang asam garam Liga Dagelan ini, tapi tetap tergusur coach sama kuatnya mafia kita. Sabar coach, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Oke, masih mau bahas soal Persib? Apa nggak capek? Mau gimana-gimana juga, Persib mah tetap akan sulit. Begitu sulit. Ya, kalau dipikir-pikir, masih mending sistem bubble dong bagi Persib. Sama aja tuh nggak boleh ada penonton. Tapi kan kalau sistem bubble, Persib nggak perlu keluar duit banyak buat perjalanan jauh di laga tandang. Nggak perlu nyewa stadion juga. Cuma bercanda loh. Terus mau minta bantuan sama siapa? Sama gubernur, Pak Ridwan Kamil. Gubernur itu posisinya adalah pemerintah dan tentu kita tahu pemerintah nggak bisa intervensi PSSI lantaran PSSI punya tameng yang namanya di bawah naungan FIFA, bukan pemerintah. Makanya
PSSI mah kuat cuy. Tapi mungkin ini saran aja kali ya, cuma usulan lo ya. Penguasa sepak bola kita kan itu Polri. Nah, Kang Emil bisa tuh datengin Polri atau Polda Jabar, entah sebagai gubernur atau sebagai boboto. Coba ngomong baik-baik sama Kapolda Jabar soal stadion ini. Ya, siapa tahu ada hasilnya. Tapi ini cuma usulan lo ya. Kan tetap aja Polda Jabar pun punya atasan yang namanya Kapolri. Ya, emang ini nasibnya Persib sih. Coba aja yang punyanya Persib itu ketum PSSI, atau yang punyanya Persib ini pihak Polri atau TNI. Pasti lancar jaya deh. Lah ini, di PSSI aja nggak ada satupun petinggi Persib. Terus Persib klub kaya raya. Ya udah jadi sasaran tembak utama deh. Nasib. Terus ada yang bilang, mending Persib bikin stadion sendiri biar aman. Yakin gak bakalan diurak-urak sama PSSI? Belum tentu. Siliwangi punya siapa? Kodam 3 Siliwangi alias TNI, tapi tetap dipersulit. GBLA punya siapa? Punya Pemkot Bandung, tapi tetap dipersulit. Apalagi kalau Persib punya stadion pribadi, bisa-bisa Persib gak pernah make tuh stadion. Inti nama kudu boga jalma nu diluhur heula mun Persib hayang aman mah. Itu lain. Oke lah, segitu aja dulu pembahasan kita kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.